orang-orang mukmin, perumpamannya orang-orang mukmin di dalam saling mengasihi dan menyayangi serta saling iba. Itu seperti perumpamaannya satu jasad, satu badan. Ketika salah satu anggota badan tersebut sakit, maka yang lain juga akan merasakan sakit. Tidak, kalau perbedaan akidah tidak boleh. Akidah tidak boleh berbeda. Kalau akidah berbeda, yang satu benar, yang satu sesat. Yang berbeda itu di dalam syariat madhab. Makanya ada perbedaan madhab. Hadis fi'liyah itu pekerjaan yang dilakukan Nabi. Nah, hadis fi'liyah biasanya sahih. Biasanya itu sangat tinggi derajatnya. Kenapa? Karena pekerjaan, yang namanya pekerjaan itu banyak yang melihat. Nah, siapa yang tidak mempunyai rasa kasih sayang, maka dia tidak akan dikasih sayangi. Ketika seseorang menjadi imam, maka ya sholatnya sedang saja. Jangan terlalu cepat, jangan kepanjangan. Kepanjangan itu ya di atas 5 menit itu sudah kepanjangan. Ya, karena terima kasih. Jadi untuk memahami berbagai pendapat yang ada di masyarakat, beberapa ulama memang perlu kita, maka kita sebenarnya yang perlu kita laksanakan adalah jadi kita ini harus ngaji. Itu kita harus yang perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha. Masih tentang di bab ta'dil hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Jadi bab menerangkan tentang keagungannya, mengagungkan kehormatan-kehormatannya orang-orang Islam dan menjelaskan atau menguraikan hak-haknya muslimin dan berkasih sayang antara orang-orang Islam. Hadis yang ketiga, wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza istaka minhu udhun tada'a lahu syarul syahari wal hukma muttafaqun alaih. Perumpamaan orang-orang mukmin, perumpamannya orang-orang mukmin di dalam saling mengasihi dan menyayangi serta saling iba. Saling iba itu seperti perumpamaannya satu jasad, satu badan. Ketika salah satu anggota badan tersebut sakit, maka yang lain juga akan merasakan sakit. Di dalam apa? Di dalam sama-sama begadang karena nggak bisa tidur. Dan yang kedua karena sama-sama panas badannya. Ini hadis Nabi. Ya, coba badan kita jempolnya bisulan. Kepala itu panas kan, kepalanya seluruh badan panas. Ketika bisul itu lagi belum matang lagi itu berenangan gitu kan, lagi panas-panasnya. Yang jempolan yang bisulan jempol kaki atau jempol tangan, kepala itu panas. Nah, ini seluruh badan itu merasakan. Ya, yang bisulan jempol kaki tapi malam nggak bisa tidur matanya. Nah, apakah matanya bisa tidur, jempolnya aja nggak bisa tidur, kan nggak seluruh badan. Jadi Nabi itu sangat melihat mempersaudarakan atau mempersatukan
satu bangunan juga diumpamakan seperti satu badan yang utuh. Ya kan? Cuma masalahnya Allah menciptakan manusia itu berbeda pola pikirnya, ya, berbeda kepahamannya, kadang berbeda alirannya juga, ya, berbeda hidayahnya, aplikasi hidayahnya berbeda, kepahaman di dalam ilmu berbeda, tafsir di dalam mentafsiri Al-Quran berbeda, gitu, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya dengan perbedaan tersebut mengakibatkan kadang sesama orang Islam bermusuhan. Ya kan? Terus bagaimana sikap kita? Ya padahal rambu-rambunya dari Nabi sudah jelas. Kalau perbedaan akidah tidak boleh berbeda. Kalau akidah berbeda, yang satu benar, yang satu sesat, itu akidah. Ya, Allah Maha Esa, Tunggal. Ada yang lain berbeda. Allah Tuhan itu bukan satu, ada dua, ada tiga. Jelas sesat. Gak boleh berbeda dalam akidah. Yang berbeda itu di dalam syariat madhab. Makanya ada perbedaan madhab. Ya. Dalam kampus ada jurusan itu perbedaan madhab, yaitu madhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Itu perbedaan di dalam apa? Perbedaan di dalam segi menjalankan syariat, tapi tujuannya sama. Begitu. Tujuannya apa sih dijadikan beda itu? Supaya jalannya banyak, tetapi tujuannya satu. Gitu. Contoh, ya, wudunya Imam Syafi'i dengan Imam Maliki beda wudunya, beda dalam tata cara, tapi segi niatnya ya sama. Tujuannya untuk menghilangkan hadas sama. Tujuannya menjadi suci sama, cuma cara wudunya aja kaifiahnya berbeda. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya banyak jalan. Ketika terjadi tawaf di Masjidil Haram, ya, maka pakai madhabnya Imam Maliki, megang istrinya dipegang gak batal. Kalau pakai Imam Syafi'i, istrinya dipegang, batal wudunya. Sedangkan syaratnya tawaf baru suci. Nah, sedangkan kalau istrinya nggak dipegang aja ada hilang, tawaf di Masjidil Haram. Nah, itu tujuannya. Islam itu memberikan banyak jalan itu untuk mempermudah, gitu, ya. Terus kaitannya dengan hadis ini apa? Kaitannya adalah umat Islam supaya kembali kepada tujuan. Kalau terjadi perbedaan pendapat nih, ya, yang dilihat jangan perbedaannya, jangan kaifiah dalam berbeda, tapi tujuannya satu. Itu yang dilihat, akan menjadi kembali lagi ke saudara, akan menjadi lagi persatuan. Tujuannya yang dilihat. Adapun perbedaan ya wajar karena otak manusia beda, pemahamannya manusia, tafsir Al-Quran aja berbeda. Ya, ada tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin Asyuyuti, ya, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Munir, macam-macam tafsir. Itu ulama yang pemahamannya itu di dalam memahami Al-Quran berbeda. Tetapi dari tafsir yang berbeda-beda itu tujuannya sama, mentafsiri atau menerangkan firman Allah. Gitu. Ini tujuan ini yang kadang orang lupa, sesama Islam lupa tujuannya, yang dibesar-besarkan perbedaannya. Akhirnya terjadi apa? Musuhan, perang. Bukan zaman sekarang saja, terjadi di zaman sahabat juga. Bagaimana perang Siffin antara Muawiyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan mertuanya Aisyah. Belum lagi perebutan kekuasaan antara Bani Muawiyah dengan Bani Abbasiyah. Itu sejarahnya itu kan luar biasa. Itu sama-sama orang Islam. Nah, ini ya, ini dalam memahami hadis ini, itu Nabi itu sudah mempersatukan umat Islam lewat hadisnya, yaitu diumpamakan seperti satu badan yang utuh, yang di sisi lain seperti bangunan. Itu nanti di hadis lagi ada saudara bersama orang umat Islam. Hadis yang keempat, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu wa indahu Aqra bin Habis. Faqala Aqra, in
sohih. Biasanya itu sangat tinggi derajatnya. Kenapa? Karena pekerjaan, yang namanya pekerjaan itu banyak yang melihat. Nabi melakukan, sahabat pada lihat. Ini hadisnya biasanya sohih. Ya, lebih tinggi derajat daripada hadis qauli, hadis yang cuma ucapan. Begitu. Suatu saat Nabi mencium cucunya Hasan bin Ali dicium. Kemudian ada sahabat Aqra ya bin Habis, dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, saya mempunyai 10 anak. Ya, enggak pernah saya cium 10 anak. Ya. Kemudian Nabi bersabda, ya, Nabi melihat kepada Aqra tadi, kemudian bersabda, wahai Aqra, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mempunyai rasa kasih sayang, maka dia tidak akan dikasih sayangi. Ya. Apa maksudnya ini hadis ini? Ya, kalau kita ketika diri kita diganggu, kok merasa diganggu itu gak enak, ya jangan mengganggu. Gitu, ya. Ketika kita mengambil hak orang lain kok, ya, diri haknya kita diambil, kan rasanya kita juga gak nyaman. Ya kita gak boleh mendzalimi mengambil hak orang lain. Jadi menyamakan kasih sayang itu, ya, sebelum kita melakukan, maka ketika diri kita yang terjadi bagaimana? Kalau kita yang didolimi itu di bab yang sebelumnya, itu kalau orang terdolimi berarti dia punya hak nanti bisa menuntut di akhirat nanti. Tapi ini sebagai pedoman, barang siapa yang tidak mempunyai rasa kasih sayang, maka ya dia pun tidak akan dikasih sayang. Ini hadis ini sangat luas kalau itu tambah pengaruh. Ini contoh, ketika lagi mencium cucunya. Ya. Yang kelima, wa Aisyah radhiyallahu anha qala qadima nasun min al-a'rab ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu atuqabbiluna sibyanakum faqalu na'am qalu lakinna wallahi ma tuqabbilu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa amliku an kana Allah nazi'akum rahmah. Hadis yang sama dengan yang hadis sebelumnya, cuma ceritanya berbeda. Suatu saat ada golongan manusia dari A'rab. A'rab itu orang gunung, orang pelosok yang datang menemui Nabi. Ya. Kemudian dari sekian banyak manusia itu mereka berbincang-bincang, ya, berbincang-bincang. Di antara perbincangan itu kan punya anak berapa? Dia punya anak banyak, punya cucu banyak, ya kan? Nah, punya anak pernah gendong nggak? Bahasa kitanya ada bahasa dialognya mungkin. Ya saya gendong juga, saya cium juga anak saya, cucu saya. Kok saya enggak? Saya nggak pernah gendong. Ya. Mungkin karena sibuk atau karena apa? Atau mungkin cucunya nggak begitu dekat, gitu. Kemudian, ya, di antara mereka ngobrol-ngobrol di hadapan Rasulullah tersebut, kemudian Rasulullah bersabda, ya, awa amliku angka naza'a minkum rahmah. Wahai para Arabi, ya para tamu-tamunya Nabi yang dari pelosok tadi, ya, ini bahasanya sangat bagus. Adakah saya bisa mencegah? Apakah saya bisa mencegah ketika Allah mencabut rasa kasih sayang, ya, yang Allah berikan kepada kalian semua? Ini maksudnya, ya, sama dengan hadis yang sebelumnya. Kasih sayang sama orang lain di sini dicontohkan berarti kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada cucunya, ya, yang mereka mencium cucu atau anaknya, ya, itu termasuk kasih sayang. Berarti bagus. Semakin cucunya digendong, saling digendong, berarti kan kedekatan. Ada kasih sayang seorang kakek kepada cucunya. Itu kan bagus. Dibenarkan oleh Rasulullah. Dengan kata-katanya, jika kalian tidak pernah mencium atau tidak pernah menggendong cucunya, bagaimana ketika Allah mencampur rasa kasih sayang yang Allah berikan kepada kalian tersebut? Saya tidak bisa menolaknya. Ini sabda Nabi seperti itu. Hadis yang ke-6, dua lagi. Wa an Harir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak mempunyai belas kasihan
sebaliknya Allah pun tidak memberikan belas kasihan kepada orang tersebut. Muttafaqun. Hadisnya pendek, tetapi dalam artinya sama dengan hadis yang sebelumnya. Ya, ketika kita kejam kepada orang lain, terutama orang sesama umat Islam, ya Allah akan memberikan kekejaman kepada orang tersebut. Ya, makanya kan ada hukum riba, Ketika orang itu biasanya preman, sering membunuh orang, biasanya matinya dibunuh juga. Ya, biasanya, begitu. Orang kerjanya nipu orang, suatu saat kadang dia tipu juga. Ya, itu kan Allah memberikan balasan yang sesuai. Itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Ketika dia membunuh orang, ya kan? Ketika membunuh orang, kemudian suatu saat, ya, yang preman-preman atau yang tawuran itu dia bunuh orang besar-besar, belum tobat. Kemudian dia ikut tawuran juga, dia dibunuh juga. Apakah bagaimana dia? Ya, dia membunuh sebelumnya pun besar-besar. Meninggalnya karena mati konyol karena dibunuh orang lain. Nah, dosa yang sebelumnya membunuh masih ada ancaman balasan besok di akhirat. Dan begitu balasan nanti di akhirat. Itu maksudnya Allah tidak memberikan belas kasih sayang itu, ya biasanya kejadiannya seperti itu. Kalau di akhirat ya wallahu a'lam. Intinya kalau di dunia belum sempat tobat, berarti dosanya masih di bawah, masih disiksa nanti di akhirat tersebut. Satu lagi yang ketujuh, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihi mudha'if was-sakin wal kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa muttafaqun alaih. Ini ketika sholat jamaah, ya. Ketika seseorang menjadi imam, maka ya sholatnya sedang saja, jangan terlalu cepat, jangan panjangan. Panjangan itu ya di atas 5 menit itu sudah kepanjangan. Ya kenapa? Karena tidak tahu makmumnya ada orang tua yang nggak bisa berdiri lama, ada orang yang nahan hajat, nahan pipis, nahan ingin dialih. Ada yang dia ingin cepat-cepat berangkat kerja, ada yang macam-macam. Ya, maka sholatnya sedang atau cepat. Ya, maksudnya cepat di zaman Nabi itu cepat itu bukan cepat kayak kita. Beda. Kita sholat cepat ya nggak sampai 1 menit. Nah itu bukan cepat lagi, itu hilang. Ya, cepat itu ya kurang dari 5 menit. Ya. Kalau dari atas 5 menit itu udah lama. Nah gitu. Tetapi ketika kalian semua, ketika salah seorang dari kalian itu sholatnya sendiri, maka panjangkan sholatnya terserah yang kalian mau. Muttafaqun alaih. Cuma kebalik, sangat kebalik. Ketika sholat di masjid, ya lumayan agak lama kan, ya 2 menit, 3 menit, ya kan? Ya. Ketika sholat sendiri 1 menit. Nah, padahal nanti begitu kebalikan. Jika sholat berjamaah ya sedang cepat, jangan sampai terlalu lama. Nah ketika sholat sendiri, baik sholat itu sholat sunnah ataupun sholat sendiri, sholat apapun, sholat wajib atau sholat panjang sepanjang mananya sekuat-kuatnya. Itu ya, memang itu kebalik biasanya. Kalau sholat tarawih bagaimana? Ya sholat tarawih ya itu bukan panjang sholatnya, tetapi banyaknya rakaat. Kalau sholatnya ya palingnya 2 menit, ya kan? 1 menit, 2 menit ditambah sampai 11 rakaat, ya setengah jam biasanya. Nah itu khusus di bulan Ramadan. Itu kenapa di bulan Ramadan banyakin sholat, banyak ibadah? Karena Allah menyebar pahala yang begitu banyak biar pada ngerayah pahala, mengambil pahala sebanyak-banyaknya. Maka dikhususkan ya bulan Ramadan, bulan ibadah. Waktu jam kerjanya dikurangi. Apalagi yang udah gak kerja, udah pensiun, itu udah banyak waktunya, tinggal banyak ibadah. Gitu. Ya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 hadis yang kita bahas tentang bab ya memuliakan dan juga belas kasih antara sesama umat Islam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan disebutkan tentang perbedaan mazhab ya. Ini saya jadi
sangat fanatik kepada salah satu mazhab. Nah, dia nanti ke saya sebenarnya. Nggak tahu kamu gimana ya? Kalau saya sih, ya terkadang pakai mazhab Syafi'i, terkadang pakai Maliki, dan kondisional saya bilang itu. Oh nggak bisa, harus tetapkan satu mazhab dong. Nah, kok bisa begitu? Saya balikin, kan bukannya tempat mazhab itu sebenarnya satu guru juga kan, dari satu sumber saya bilang. Sama ketika yang di kita kan ada Muhammadiyah sama NU kan, itu sebenarnya mereka satu guru juga. Jadi nggak bisa, pokoknya harus ditetapkan mazhab kamu apa. Ya, saya bilang ya, kok seperti itu kan, namanya perbedaan ya terserah. Kecuali kalau saya bermasalah pada misalnya masalah setan atau apa itu baru saya berdosa, tapi itu masalah kan ketika dikerucutkan kan apa maknanya udah satu sama saja. Gimana kan? Memang kita harus menentukan satu mazhab yang harus kita beri itu. Oke. Iya, bagus pertanyaannya. Memang kita disuruh memilih salah satu mazhab, dan mayoritas Asia, ya negara Asia itu mazhab Syafi'i, dan 80% dunia itu bermadzhab Imam Syafi'i, 80%. Mazhab Imam Maliki ada di Madinah dan Maroko sedikit, berapa persen ya. Sisanya itu ya mazhab Maliki. Mazhab Hanafi itu udah jarang, antara Mesir tapi ya itu udah banyak Syafi'i juga. Hambali apalagi Imam Hambali itu hampir tidak ada mazhab Hambali. Pokoknya yang paling banyak Imam Syafi'i 80%. Ya, keduanya Imam Maliki, ketiga Imam Hanafi. Nah itu paling banyak Asia 100% mazhab Syafi'i. Itu. Dan pertanyaannya, memang kita harus salah satu mazhab. Nah mazhab kita adalah Syafi'i, Imam Syafi'i. Terus ya satu mazhab itu kita ikutin, satu mazhab. Kapan boleh pindah mazhabnya? Ketika terjadi darurat, ketika terjadi tidak ada cara lain. Contoh dari tawaf. Itu tawaf itu darurat, karena menyelamatkan istri di gading itu lebih utama dibanding mempertahankan mazhab Imam Syafi'i. Makanya ada solusi ke mazhab Maliki. Tapi wudunya pakai mazhab Maliki, wudu awalnya. Itu biasanya pembimbing hajinya atau pembimbing umrohnya ya menerangkan biasanya di umroh ya. Satu mazhab. Kapan bolehnya? Ketika terjadi darurat. Tapi kalau orang Islam kok seenaknya pindah-pindah mazhab, itu nggak boleh. Seenaknya, kata-katanya nih, seenaknya nggak boleh. Itu dihukumi di dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, dihukumi itu fasik. Fasik itu dosa besar, bahkan bisa terjadi syirik jika orang mempermainkan mazhab. Contoh yang seenaknya mempermainkan mazhab, saya mau wudu ikut Imam Syafi'i, biasa wudunya kita ya. Tetapi membatalkan wudunya ikut Imam Maliki, itu ya nggak boleh. Berarti tentu nggak batal. Wudunya biasa Imam Syafi'i. Habis wudu, saya mau ikut batalnya wudu ikut Imam Maliki, tentu nggak batal. Pegang istrinya nggak batal. Pegang hal itu nggak batal. Itu namanya mempermainkan mazhab. Itu nggak boleh. Tetapi ketika terjadi darurat kayak tadi, ya awal boleh. Jadi kita ikutin satu mazhab aja. Itu mungkin maksudnya seperti itu, ya. Yang situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak tentang berbagai jalan yang kemudian saya ini yang kemudian saya bacakan adalah berkaitan dengan
Bahkan kalaupun kita mengukur atau menarik kesimpulannya, kalau kita bisa menyimak, ikutilah ulama yang memang dibenci oleh pemegang tampuk kekuasaan. Yang hal seperti inilah yang kemudian kita warga atau umat menjadikan bukan bingung ya, tapi justru apa namanya clear untuk bisa paham ya udah begini aja atau paham yang begini aja dan seterusnya. Nah ini juga untuk memahami ini apa masuk ke ranah seperti itu Ustaz untuk satu tujuan dari itu. Bagaimana mengklarifikasikan hal seperti ini? Anggapan politik. Iya. Coba ada yang lain? Ya, jadi untuk memahami pendapat-pendapat atau ya, terima kasih. Jadi untuk memahami berbagai pendapat yang ada di masyarakat, beberapa ulama memang berpendapat, maka kita sebenarnya yang perlu kita laksanakan adalah jadi kita ini harus ngaji, itu lah kita harus yang dulu itu. Jadi ketika ada pegang prinsip yang sudah kita kaji, yang sudah kita pahami, sehingga ketika ada berbagai perbedaan pendapat di masyarakat, kita sudah tidak bingung lagi, karena ya ini kan pemahaman saya seperti ini, itu seperti itu, menurut saya mereka tidak tepat, yang tepat adalah yang saya ikuti, harusnya seperti itu. Dan untuk dapat seperti itu kita harus mengaji. Kalau nggak ngaji ya kita tidak akan bisa memahami seperti itu. Saya kira begitu. Saya nyambung dari Pak Budi tadi ya. Kalau tadi apa itu namanya segi ibadahnya yang orang-orang NU atau Muhammadiyah ya yang berbeda, itu kan perbedaan di dalam bukan perbedaan di rukun kan, bukan perbedaan di rukun, tapi di sunnah, di antaranya sunnah kabahat. Nah itu sebenarnya yang nggak usah dipermasalahkan. Contoh ada yang kunutnya, kalau itu kunut, kemudian kalau itu hukumnya kunut apa? Hukumnya kunut ada sunnah kabahat, bukan rukun kan? Ya udah yang kunut silakan, yang nggak kunut silakan, dia punya prinsip masing-masing, punya dalil masing-masing, nggak usah dipertebal, nggak usah dibahas dalam-dalam. Nanti yang terjadi beda pendapat, jadi muncul rasa ingin mengalahkan dia. Kalau ingin mengalahkan dia, berarti yang muncul setan itu berarti. Ya, udah dia mau dia kan. Ya. Nah itu kebanyakannya di situ, di segi sunnah. Ya, cara didirikannya. Orang itu dengan diriran keras, subhanallah, kemudian dengan diam, tapi sama-sama dikir. Sama-sama dikir. Hanya caranya aja ini nggak usah perlu diperluas. Ya, perbedaan mazhab saja yang dari mazhab Maliki, Imam Syafi'i ya kita disuruh toleran, kadang-kadang apalagi yang cuma ormas tadi kan, kita ormas segi cara kaifiah ibadahnya yang berbeda dalam sunnahnya saja. Kan sama-sama gitu, yang satu pelan, yang satu keras, tujuannya ya, ini nggak usah saling mengalahkan. Ujungnya kalau ingin mengalahkan yang menguasai setan yang muncul, terjadi musuhan. Benar dari jawaban Pak Sadiono, benar Malis. Ya kita harus selalu belajarnya apa? Kembali kepada Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tafsir Al-Quran, mengkaji hadis Nabi. Ini diantara hadis Nabi dia disolihin banyak ungkapan alatnya. Oh menurut kita hadis begini. Ya udah ya nggak sesuai dengan hadis berarti itu menyimpang tuh. Ya. Kita punya prinsip. Kalau kita berhenti mengaji, agak bingung. Ada ustaz, ya, yang pengikutnya banyak, ada kiai pengikutnya banyak, ada ulama pengikutnya banyak. Oh berarti dia yang benar, belum tentu. Karena manusia itu walaupun pengikutnya banyak, ya dia benar, tapi manusia ada kodratnya punya salah dan lupa. Nah kalau salah yang diluruskan, lupa diingatkan, kan gitu. Tetapi prinsip kita adalah mengaji seperti ini. Mengaji apa yang saya ngaji sesuai dengan ustaz itu, dengan dia itu, dengan ulama itu, harus dia pengikutnya banyak.
sesuai dengan hadis. Kan begitu. Ya orang menjadi tambah bingung, tambah sesat, tambah keluar dari jalur kebenaran karena dia nggak pernah ngaji. Karena orang ngaji ya dia akan berada di jalur kebenaran. Tuh hukumnya ini modelnya caranya begini. Itu juga yang seperti itu. Banyak ya. Orang beruntung orang ngaji dulu aja itu udah didoakan malaikat. Ya, malaikat mendoakan. Ya, malaikat menaruh sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Belum lagi kita dulu di masjid dapat pahala iktikaf. Ya, didoakan oleh ribuan malaikat, ditambahi pengetahuan dan lebih mulia satu orang yang mengaji dibanding 1000 orang yang beribadah nggak mau ngaji. Abid namanya itu karena nggak tahu makanya nggak mau ngaji. Tapi kalau tahu ya kita akan rajin ngaji terus. Langkah kaki menuju mengaji itu diampuni dosanya diangkat 1000 derajat. Itu hadis yang banyak seperti itu. Itu hadis yang berbicara masih tidak percaya. Ada pun yang konteksnya dengan politik itu ya masing-masing ya. Ya partai itu masing-masing. Tujuannya apa partai itu, visi-misinya apa, sesuai nggak dengan tujuannya. Ternyata partai Islam itu korupsi juga, itu benar juga kan begitu. Apalagi yang bukan Islam, nah itu kita sudah tahu lah. Ya, aman. Assalamualaikum. Ya tadi berkaitan dengan makna tadi, terutama di akhir ini maksa dia. Nah kita kan dari kecil kan belajarnya kan ya ngaji kesana. Nah terus gimana membedain itu ya? Kita mengingat menghati ini. Cuma kalau kita kecil kan, soalnya aku dapat Muhammadiyah, NU atau mungkin Salafi atau mungkin lagi GLBI, itu kan kita nggak tahu itu apa ya. Memang ada kitab khusus yang kita khusus ini ini ada khusus nggak? Jadi itu membedakan bahwa kita itu termasuk Salafi itu tapi itu bedanya di mana nih? Apa perlu kita harus belajar semua atau cuma cukup mendengarkan? Karena yang sesuatu ini apa harus belajar matematika gimana? Iya, itu tadi mayoritas mazhab Syafi'i. Maka karangan Imam Syafi'i menjadi banyak. Ya, mayoritas yang dipakai itu Imam Syafi'i, maka karangannya Imam Syafi'i sampai turunannya itu sampai meluas karena dipakai. Begitu. Adapun kitab utamanya karangan Imam Syafi'i banyak. Di antaranya kitab Al-Qum. Kitab Al-Qum itu kitab induk. Kitab induknya Imam Syafi'i. Dari kitab Al-Qum itu kemudian diterjemahkan, disarahkan, diterangkan, diperluas, ditafsiri lah bahasanya atau diterangkan dengan kitab yang lain banyak. Muncullah kitab-kitab fikih. Ya. Kitab-kitab fikih yang kita praktekkan, yang kita pelajari sampai kitab saya Safinatun Najah, Fathul Qorib, ya, Fathul Mu'in, Al-Qur'an itu kitab-kitab yang dipelajari di pesantren itu. Ya, itu kitab mazhab Imam Syafi'i semua. Ya, pesantren yang begitu banyak itu kebanyakannya kitab-kitab kuningnya itu ya bermazhab Imam Syafi'i. Makanya ya tadi yang udah Muhammadiyah pun satu mazhab Imam Syafi'i. Gitu. Sebenarnya satu mazhab. Apakah ada mazhab beda? Kan enggak. Ya. Gitu. Apalagi itu segi toriko. Ada lagi yang toriko itu cara mendekatkan diri kepada Allah. Dan sholat lagi. Ya, kalau sholat ada toriko ini. Kalau sholat dia harus baca zikir berapa ribu, ya kan? Baca hizib juga, baca rotib juga. Itu kan banyak amalan-amalan. Pokoknya tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Itu amalan-amalan yang orang yang sudah cukup umur ya mendekatkan diri kepada Allah supaya ketika meninggal dunia dekat dengan Allah. Jadi, itu karena banyak Ya. ya, sampai itu. Kalau yang terutama saya tuh pernah ngaji di LG itu Pak, itu dia mengaku yang paling baik ya. Waktu yang kalau yang paling baik, golongan yang paling baik gimana? Itu pernah tuh beberapa kali gitu. Cuma kalau yang lain itu tidak pernah, artinya artinya itu merasakan beda, teman-teman. Cuma pernah itu langsung tuh. LDI itu mazhabnya siapa sih? Itu
Ini benar. Ini paling benar. Soalnya kan ada yang mentafsiri Al-Quran itu kan keras ya. Ada kan innal kafirin, pokoknya selain umat Islam itu najisun. Dalam Al-Quran itu kan jelas ya, orang-orang kafir itu sebenarnya najis gitu. Tetapi orang LDII, orang selain alirannya dia ya, sholat di situ dianggap najis, padahal itu kalau umat Islam sholat ya. Padahal yang jelas yang diterangkan dalam Al-Quran itu bukan umat Islam yang najis, orang kafir najis dalam Al-Quran najisun. Dan itu berarti karena dia pemahamannya kan menyimpang. Orang sama umat Islam itu bersaudara, sama umat Islam saling guyur rukun, sholat berjamaah. Dia bukan alirannya, dia itu najis. Ya kan? Berarti nimbulin musuhan kan? Satu, dia nimbulin musuhan. Bikin ngajak berantem kan dia. Jemuran diangkat sama yang bukan LDI-nya, cuci lagi pakaiannya, susah dia ya. Secara sosial aja dia ngajak berantem, bener ya Pak Anto ya? Mendingan berantem aja. Karena orang numpang sholat aja pengen sholat, tapi di depan dia dipal. Ya, karena dia punya keyakinan selain alirannya dia najis, hanya dipal. Berbeda aliran seperti ini sesuai nggak dengan madhab Imam Syafi'i? Nggak sesuai. Berarti kalau nggak sesuai berarti nggak cocok dengan madhab Imam Syafi'i. Nggak tahu madhab siapa? Ya kan? Madhab Maliki cocok nggak? Enggak. Ya kan? Keempat madhab itu ya semuanya mentafsir Al-Quran itu sama umat Islam bersaudara. Ya, enggak ada yang najis itu adalah umat orang kafir itu najis. Kenapa najis? Karena dia nggak pernah wudu, ya kan? Nah, hubungan dengan istrinya nggak pernah mandi besar, najis, hadas, hadas, dan gitu. Ya, makanya yang aliran seperti itu, ya kembali lagi ke aliran yang benar. Ya bisa jadi bukan ahli sunnah, bisa jadi. Ya. Pak Ustadz, tanya, kalau ada, kita kan mayoritasnya Syafi'i ya. Kalau diantara di zona Oke, makasih. Kita di Asia ini kan mazhabnya Syafi'i. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau di zona yang mayoritasnya Imam Syafi'i ternyata ada kelompok kecil yang mengamalkan mazhab yang lain, apa itu salah? Nggak salah. Jawabannya nggak salah. Dia kan sudah bermadzhab dari awalnya Imam Malik. Ya udah. Nggak masalah. Ya, contoh yang di Maroko di sebagian Madinah, Imam Malik itu kan berada di Madinah. Ya, meninggalnya di Madinah, hidupnya di Madinah. Maka pengikutnya ada sampai sekarang ada sedikit. Tapi udah berkembang mazhab Syafi'i udah banyak. Sama kan? Berarti dari saat itu dia mengikuti mazhab Maliki dari awalnya. Iya. Tidak apa-apa. Ya, karena ahli sunnah itu ada sebagian ulama tafsir mendefinisikan ahli sunnah itu pokoknya ahli sunnah itu harus mengikuti salah satu mazhab dari empat mazhab itu. Mengikuti salah satu. Kalau keluar dari empat mazhab itu bisa jadi salah. Karena ahli sunnah bisa jadi. Sebagian ulama modern mendefinisikan seperti itu. Mungkin gitu kita kadang-kadang melihat itu kok nggak sesuai dengan ini, berarti orang benar itu sholatnya. Seperti kalau kita di Madinah banyak orang Allahu Akbar tapi nggak begini langsung Allah Akbar, langsung sekakap kan gitu kan ada. Itu dibahas dalam fikih apa katakan itu, kan? Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i kan yang rukun satu niat, ya niat. Yang kedua adalah membaca takbir Allahu Akbar. Mengatakan atau siapa enggak? Bukan kan? Masuk sunnah. Ya. Kan takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar dan niat. Kan dua sunnah. Jangan mengatakan sunnah. Berarti enggak mengatakan tetap sah.
itu bukan aliran kamu itu, bisa jadi itu sesat itu, ya kan udah musuhin aja. Ya dalam syariatnya caranya gimana sih tata cara megang tangan itu kan ada ya tata caranya menurut ulama ya di atas pusar gitu. Ada yang supaya lebih kusuk lagi di dekat hati sebelah mana ya? Kiri ya. Kiri. Ya itu ya menurut dia lah. Tapi nggak membatalkan sholat ya. Orang sholat nggak mengangkat tangan terus Allahu Akbar gitu terus Allahu Akbar nggak pernah angkat tangan masih sah sholatnya karena mengangkat tangan termasuk sunnah bukan rukun. Jadi mungkin di forum ini boleh kita straight atau kita tegaskan kalau beda mazhab sebenarnya tidak dosa dan tidak dosa enggak seperti itu ya Ustaz. Itu yang bahasanya kan gitu tadi katanya beda mazhab pun boleh. Mazhab itu artinya kan jalan. Berarti kan bahasanya seperti itu. Yadhabu pergi menuju jalan artinya mazhab itu orang yang melewati jalannya beda ya. Awis mau ke Parong lewat jalan besar, jalan Bajur lewat dalam Sudoko, tujuannya ke pasar Parong juga ketemu di sana. Kalau kita berbicara tentang hal-hal tadi kecil ya tentang bunut dan tidak bunut atau hal lainnya, berarti itu pun tidak berbicara tentang dosa dan tidak dosa kan? Iya. Apalagi itu. Apalagi mazhab aja enggak. Iya. Yang mazhab aja boleh beda. Apalagi ada Muhammadiyah itu ya kalau musbat terlalu. Nanti ketika kita menghadapi hal-hal yang kita berdebat enggak akan Iya. akan selesai. Iya. Makanya biasanya yang musuhan itu orang yang bodoh biasanya yang musuhan. Karena dia tahunya pokoknya yang satu yang nggak turut berarti nggak sah sholatnya. Yang satu yang turut berarti dia bid'ah, ya kan? Dia pegang sama itu prinsip karena nggak ngaji. Padahal kalau ngaji itu kan yang benar seperti itu. Ya kan? Akhirnya terjadi musuhan kan. Misalnya ya orang nggak pernah ngaji lah, orang bodoh atau orang kampung yang sudah dari kecilnya itu aja. Dan begitu apalagi di mahasiswa yang ekstrim lagi itu kan, yang mahasiswa yang sampai kelewatan, nggak usah sholat, kan niatnya sholat kan dikir kepada Allah tujuannya. Pokoknya kita dikir aja nggak usah sholat sampai lewat itu karena terlalu bebasnya di dalam ya, iya dalam ngaji gitu, sampai sesat. Bahkan Uin menelurkan nabi kan dulu ya betul. Kampung Sode gitu yang tulisan Uin ini. Tulisan teologi ya, siapa? Gitu. Ya artinya ya jangan terlalu liberal juga kan. Kayak Uin yang terlalu liberal kan jadinya dia akan jadi nabi jadi sesat. Masih ada waktunya. 5 menit lagi. Masih ya udah mantap mau nambahkan. Nambah juga. Ya semakin kita mengkaji semakin kita haus sebenarnya ya semakin terbuka wawasan yang Kalau tema yang lain boleh nggak? Ustaz? boleh ya kita bahas. Ini kan saya mau tanya ini, yang masih nyambung sih sebenarnya tema kasih sayang yang kita sekarang ini. Kalau kita lihat kan dari sekian banyak orang sedunia ini kan punya latar belakang yang beda, terutama dari beberapa wilayah. Contoh di Indonesia aja, dari barat sampai ke timur itu kalau kita bilang kita bisa lihat dalam menyapa gitu, dalam dialog gitu. Ada yang orang berbicaranya lantang, ada yang berbicaranya halus, gitu kan. Nah, kalau diterjemahkan lagi ke kasih sayang, itu akan berbeda. Kalau kita lihat dari di barat, orang lihat yang di timur, kok begitu ya kasih sayang seperti itu. Tapi kalau dari yang timur lihat ke barat, nanti akan beda lagi. Kok begitu lah? Iya.
Itu standarnya untuk kita jadi yang mana gitu Pak? Terima kasih. Itu pentingnya kita memahami latar belakang dia, budaya dia, ya. Kalau tidak memahami yang terjadi kan musuhan, ya. Orang Solo, orang Jawa Tengah ketemu sama orang Batak, ya. Orang Medan misalkan, itu orang Medan lagi ngomong dengan ada yang marah-marah, padahal lagi ngomong biasa. Kata orang Solo, marah-marah mulu, siap ngomong marah, itu memang modelnya begitu. Orang Medan apa? Ada lihat orang Solo itu ngomong apa gitu apa ngomong pelan amat duluan apa kan karena berbeda. Ya, makanya saling memahami itu kan penting. Saling memahami. Ya, itu kan budaya, karakter, ya karakter. Nah, ya memang tabiatnya seperti itu. Ya sama tapi kita memahami ke ormas yang lain, dan memahami partai yang lain, memahami ke orang lain. Kalau kita merasa kita yang benar, yang menganggap yang lain salah terus. Nah, maksud saya di hadisnya ada nggak yang menyebutkan itu kita tuh harus belajar dari itu, gitu misalkan. Yeah. Kalau di itunya jelas kita paham. Kalau ke sana kita harus belajar orang di sana. Kalau di hadisnya itu yang kan hadis berarti kan bisa terpakai di sepanjang zaman sesuai dengan apa namanya kapan berlakunya gitu kan. Ya kasih sayang itu jangan mengganggu, jangan mengganggu. Artinya ketika kita mengucapkan kata-kata yang menurut dia itu kata-kata yang kasar sehingga mereka merasa tersinggung, ya kita minta maaf karena saya tidak tahu modelnya dia, ya kan? Apalagi bahasa dahar kalau di Jawa kan bahasa halus kan dahar, modal di Sunda halus sama kasar. Biasa aja. Ada lagi yang lebih halus. Ya mungkin tujuan yang benar, ya, tapi cara mengungkapkannya ya yang belum paham. Ini ya ilmu komunikasi ya, ilmu komunikasi. Ya, itu ya harus dipahami. Ya kalau salah ya minta maaf kan itu aja. Ya itu saling kasih sayang nggak boleh mengganggu. Nanti ada hadis yang selanjutnya tidak boleh tidak boleh mengganggu harga diri kan nggak boleh. Ya sama umat Islam tidak boleh mengganggu harga diri, artinya ya nama baiknya nggak boleh dicemarkan. Itu dalam Islam sudah jelas, itu belum undang-undang dibuat sudah jelas pencemaran nama baik nggak boleh pencemaran nama baik. Nanti hadisnya banyak di sini, ya. Nabi memberikan rambu-rambu apa sih kasih sayang itu, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kemudian kita sikap ini itu rambu-rambu yang Nabi berikan. Ya. Hadisnya banyak. Sampai 18 hadis. Itu cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.